Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Susiana Dewi dengan NIM 241705187. Hari ini saya akan membahas pertanyaan dan jawaban dari UAS Agama Hindu kelas 2I. Baik, untuk soal kasus yang pertama yaitu kasus pelanggaran Dharma sebagai aparat negara. Soal nomor 1, jelaskan mengapa tindakan ini merupakan pelanggaran Dharma dalam pandangan agama Hindu. Nah, tindakan seorang pegawai negeri yang menerima suap adalah pelanggaran Dharma yang serius dalam pandangan agama Hindu, bahkan jika ia berdalih hal tersebut sudah biasa terjadi di lingkungannya. Namun Dharma yang merujuk pada kebenaran, keadilan, moralitas, dan tugas adalah prinsip fundamental dalam kehidupan. Menerima suap demi meloloskan proyek yang tidak sesuai atau spesifikasi merupakan tindakan yang tidak jujur dan tidak adil, yang merugikan masyarakat luas, yang berhak mendapatkan proyek berkualitas. Ini secara langsung melanggar prinsip satya atau kebenaran dan aparigraha, karena suap adalah bentuk kekayaan yang didapatkan secara tidak sah. Dalih sudah biasa terjadi ini justru menunjukkan mohana atau kegelapan batin atau ilusi yang mengaburkan pemahaman tentang benar dan salah. Terlebih lagi, sebagai aparat negara, ia memiliki swadharma atau tugas dan kewajiban untuk melayani masyarakat dengan integritas dan keadilan, di mana sebuah kewajiban yang telah dihianati dengan menerima suap tersebut. Nah, untuk soal nomor 2 itu, nilai-nilai apa yang seharusnya dijunjung oleh seorang abdi negara menurut ajaran Hindu. Sebagai pelayan masyarakat, seorang abdi negara menurut ajaran Hindu seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Dharma yang meliputi satya dalam setiap perkataan dan tindakan, serta Dharma dengan mengutamakan kepentingan umum tanpa memihak. Dalam hal ini, prinsip ahimsa atau tidak menyakiti juga relevan karena korupsi secara tidak langsung merugikan dan menyakiti masyarakat. Penting pula bagi mereka untuk menerapkan brahmacharya atau pengendalian diri untuk menahan nafsu akan kekayaan dan kekuasaan, serta asteya, yaitu tidak mencuri dengan menolak segala bentuk suap atau gratifikasi yang merupakan pencurian dana publik. Selain itu, aparigraha atau tidak serakah berarti tidak menggunakan jabatan untuk memperkaya diri dengan menjunjung tinggi saucha, santosa, tapah, dan swadhyaya. Seorang abdi negara dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan memberikan pelayanan terbaik demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Soal 2 yaitu korupsi dan hukum karma pala. Pertanyaan yang pertama, jelaskan bagaimana konsep karma pala dalam ajaran Hindu menjelaskan konsekuensi dari tindakan dari madi. Jadi dana desa itu adalah milik umum yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan mengambilnya untuk diri sendiri, madi telah menciptakan penderitaan bagi banyak orang dan perbuatan ini akan tercatat dalam karmanya. Konsekuensinya mungkin tidak langsung terlihat di dunia ini dalam bentuk hukuman fisik ataupun hukum lainnya, tetapi karma pala akan bekerja pada berbagai tingkatan, yaitu seperti 1, yaitu duka atau penderitaan, di mana madi akan menuai penderitaan baik dalam kehidupan ini maupun di kehidupan mendatang. Penderitaan ini bisa berupa kegelisahan batin, hilangnya kedamaian jiwa, penyakit ataupun kesulitan yang lain muncul sebagai akibat dari perbuatannya. Yang kedua, hilangnya kepercayaan dan reputasi. Meskipun tidak ada yang tahu secara langsung saat ini, kebenaran cenderung terungkap pada waktunya. Ketika kejahatan terungkap, maka made ini akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan reputasinya akan hancur. Yang ketiga yaitu hambatan spiritual. Karma buruk akan menjadi penghalang bagi kemajuan spiritual. Ia akan sulit mencapai ketenangan batin, kebahagiaan sejati, ataupun mencapai tujuan spiritual yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, kelahiran kembali atau punarbawa. Dalam siklus kelahiran kembali, karma buruk ini dapat mempengaruhi kondisi kelahirannya di masa depan, di mana menempatkannya pada posisi yang lebih sulit atau menderita untuk menebus perbuatannya. Untuk pertanyaan yang kedua,
Apa pesan moral dari konsep karma pala bagi para pemimpin yang memiliki wewenang keuangan? Jadi konsep karma pala membawa pesan moral yang sangat kuat bagi para pemimpin, khususnya mereka yang memegang wewenang keuangan. Yang pertama, setiap pemimpin itu harus menyadari adanya tanggung jawab dari wewenang keuangan, di mana wewenang itu adalah suatu amanah dari masyarakat dan dari hukum karma. Tidak ada tindakan korupsi yang tersembunyi dari perhitungan karma pala. Yang kedua, konsep ini menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi kepemimpinan. Korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan yang akan menghasilkan karma buruk, di mana kekayaan yang diperoleh secara tidak sah tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Dan yang ketiga, pemimpin didorong untuk memiliki kesadaran jangka panjang, memahami bahwa keuntungan sesaat dari korupsi akan berujung pada konsekuensi yang dirasakan melintas waktu, bahkan hingga kehidupan mendatang. Dan yang terakhir, karma pala mendorong pemimpin untuk melakukan pelayanan tanpa pamrih. Selanjutnya yaitu soal 3 adalah mengkhianati rakyat sama dengan mengkhianati dewa. Pertanyaannya, tinjau kasus ini dari prinsip Satya dan Reta dalam ajaran Buddha. Dari soal itu, seorang anggota DPRD Hindu yang memperkaya diri melalui korupsi, namun pada saat yang sama memimpin persembahyangan dan berbicara tentang kesucian di pura secara terang-terangan melanggar dua prinsip fundamental dalam ajaran Weda, yaitu Satya, kebenaran ataupun kejujuran, dan Reta, tatanan kosmik ataupun hukum universal. Pelaku menunjukkan ketidakselarasan antara pikiran yang serakah, perkataan munafik, dan perbuatan korupsi yang melanggar hukum. Tindakannya adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan juga terhadap nilai-nilai luhur dharma. Ini menciptakan kekacauan sosial dan mengganggu Reta, tatanan alam semesta yang menuntut keadilan dan kebenaran. Pertanyaan yang kedua, apa bentuk kemunafikan spiritual dalam kasus ini dan bagaimana seharusnya umat Hindu bersikap? Menghadapi kasus semacam ini, umat Hindu seharusnya bersikap tegas dan berlandaskan dharma. Yang pertama, korupsi harus ditolak dan dikutuk keras terhadap sebagai tindakan adharma atau tidak benar tanpa memandang siapa pelakunya. Yang kedua, umat Hindu tidak boleh mudah terkecoh oleh pencitraan. Perbuatan nyata adalah ukuran sejati spiritualitas seseorang. Penting untuk memiliki kebijaksanaan untuk melihat melampaui penampilan dan perkataan. Yang ketiga, menuntut hukum bagi pelaku korupsi adalah bagian dari menegakkan keadilan dan bertas di masyarakat. Yang keempat, kasus ini menjadi pengingat bahwa pentingnya memperkuat pendidikan dharma yang menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya pada aspek ritual. Dan yang terakhir, umat Hindu harus menjunjung tinggi integritas dan berani menyuarakan kebenaran serta mengoreksi setiap penyimpangan demi menjaga kemurnian dharma dan spiritualitas sejati terletak pada keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan prinsip Satya dan Reta. Selanjutnya yaitu soal 4, menodai yajna melalui korupsi dana keagamaan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan bagaimana tindakan ini mencederai makna suci yajna dalam Hindu. Pura pembangunan yang dilakukan oleh Ketua Panitia Pembangunan Pura yang menggelapkan dana sumbangan umat adalah tindakan yang secara fundamental mencederai makna suci yajna dalam Hindu. Yajna sendiri dimaknai sebagai persembahan tulus ikhlas dengan tujuan menyucikan diri dan alam semesta, berdasarkan cinta kasih dan pengorbanan yang suci. Ketika dana yang seharusnya digunakan untuk yajna digelapkan demi kepentingan pribadi, esensi dari ketulus ikhlasan dan kesucian yajna akan terkontaminasi. Ini mengubah yajna dari sebuah tindakan mulia menjadi sarana penipuan dan kejahatan. Dana yang dikumpulkan dari keyakinan dan pengorbanan umat yang seharusnya mengalir sebagai energi positif untuk tujuan spiritual, justru dialihkan untuk memuaskan keserakahan individu. Hal ini menodai niat suci di balik setiap sumbangan dan merusak kemurnian tujuan yajna itu sendiri. Pertanyaan yang kedua, apa akibat spiritual dan sosial yang bisa ditimbulkan dari kasus ini dalam pandangan agama Hindu?
Akibat spiritual dari kasus ini sangat serius karena dalam pandangan agama Hindu, tindakan penyelewangan dana yakni akan menimbulkan karma buruk yang besar bagi pelakunya. Karma ini tidak hanya berbentuk penderitaan di kehidupan ini, tetapi juga dapat mempengaruhi kelahiran selanjutnya. Pelaku telah melanggar prinsip satya dan dharma, serta menodai strada atau kepercayaan tulus dari umat. Secara spiritual, tindakan ini mencemari jiwa pelaku dan menjauhkannya dari kedekatannya dengan Tuhan. Selain itu, akibat sosialnya pun tak kalah merusak. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan atau serada terhadap lembaga keagamaan dan para pemimpinnya. Hal ini bisa menyebabkan apatisme umat terhadap kegiatan keagamaan, berkurangnya partisipasi dalam yadnya di masa depan, dan bahkan memicu perpecahan dalam komunitas. Yang selanjutnya soal 5 yaitu pendidikan karakter berbasis ajaran Hindu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana nilai-nilai Hindu dapat digunakan untuk menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini? Dalam kasus siswa yang mencontek dan menyuap karena meniru perilaku koruptif ayahnya, nilai-nilai Hindu ini memiliki peran dalam menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Pendidikan karakter berbasis ajaran Hindu dapat fokus pada penanaman dharma atau kebenaran universal dan perilaku yang benar sebagai landasan hidup. Anak-anak perlu diajarkan bahwa kebenaran dan kejujuran adalah nilai tertinggi yang harus dijunjung dalam setiap tindakan termasuk dalam pendidikan. Konsep karma harus dijelaskan secara mendalam bahwa setiap tindakan baik atau buruk akan membuahkan hasil yang setimpal. Mencontek dan menyuap akan menghasilkan karma buruk yang merugikan diri sendiri di masa depan, bahkan jika terlihat menguntungkan sesaat. Selain itu, penanaman nilai satya, kejujuran dan kebenaran, ahimsa, dan asteya, termasuk tidak mencuri hak atau nilai dari orang lain, menjadi sangat penting. Pertanyaan yang kedua, sebutkan ajaran atau sloka dalam kitab suci Hindu yang bisa dijadikan pedoman dalam membentuk karakter jujur dan bersih dari korupsi. Ajaran atau sloka dalam kitab suci Hindu dapat dijadikan pedoman untuk membentuk karakter jujur dan bersih dari korupsi. Yang pertama yaitu Bhagavad Gita dalam bab 2 sloka 47. Yang kedua, kitab Manawadharma Sastra atau Manusmriti. Yang ketiga, konsep Trikaya Parisuddha yaitu Manasika, di mana berpikir yang baik dan benar, Wacika berkata yang baik dan benar, dan Kaika, di mana kita berbuat yang baik dan benar. Ini adalah pedoman praktis untuk mencapai integritas pribadi yang mutlak, di mana korupsi akan melanggar ketiga aspek ini. Selanjutnya yaitu soal 6, apa nilai-nilai ajaran Hindu yang tercermin dalam sikap masyarakat Hindu terhadap umat Muslim pada kasus di atas? Keharmonisan antar umat beragama menjadi cerminan nyata dari ajaran Hindu yang mendalam. Ketika Idul Fitri tiba, masyarakat Hindu dengan sukarela membantu umat Muslim menyiapkan area parkir dan menjaga keamanan di sekitar masjid. Sikap ini dengan jelas menunjukkan nilai trihita, khususnya aspek pawangan, yaitu menjaga hubungan harmonis antara sesama manusia tanpa memandang perbedaan keyakinan. Tindakan ini juga mencerminkan prinsip ahimsa yang tidak hanya berarti tidak melukai secara fisik, tetapi juga meliputi toleransi, kasih sayang, dan sikap non-agresif. Semangat gotong royong yang merupakan inti dari budaya Bali dan selaras dengan ajaran Hindu tampak jelas dalam kebersamaan ini. Sikap ini merupakan perwujudan nyata dari filosofi Tattvam Asi, di mana masyarakat Hindu melihat esensi diri yang mereka dalam diri orang lain, memperlakukan sesama dengan hormat dan kasih sayang kepada sesama. Soal 7, bagaimana penerapan ajaran Tattvam Asi dan Vasudhaiva Kutumbakam dalam kasus Wayan? Nah, dalam kasus Iwayan, sikapnya yang ikut membantu menghias kelas dan menghormati perayaan Natal teman-temannya merupakan cerminan nyata dari ajaran Tattvam Asi dan Vasudhaiva Kutumbakam.
Melalui tatuan asli yang berarti itu adalah engkau, Wayan menunjukkan pemahaman bahwa terlepas dari perbedaan agama, ia dan teman-temannya berbagi esensi kemanusiaan yang sama. Ia tidak melihat Natal sebagai perayaan mereka, tetapi sebagai momen yang patut dihormati dan didukung, seolah-olah kebahagiaan teman-temannya adalah kebahagiaannya sendiri. Lebih jauh lagi, keterlibatan Wayan juga mengamalkan Vasudhaiva Kutumbakam, di mana filosofi ini mengajarkan dunia adalah satu keluarga. Bagi Wayan, lingkungan sekolahnya dengan segala keberagaman agama adalah sebuah keluarga besar yang harus hidup dalam harmoni. Ia tidak membiarkan perbedaan keyakinan memecah belah, melainkan justru menjadikannya kesempatan untuk mempererat tali persaudaraan dan menunjukkan bahwa setiap anggota keluarga berhak merayakan keyakinannya dengan dihormati dan didukung. Selanjutnya, soal 8, apa bentuk kerukunan beragama yang tercermin dalam studi kasus tersebut? Jelaskan kaitannya dengan konsep Dharma dalam ajaran agama Hindu. Pembangunan pura yang berdekatan dengan gereja di Bali merupakan bentuk kerukunan beragama yang menonjol, di mana dialog dan toleransi aktif yang pada akhirnya memupuk kerukunan antar umat beragama. Alih-alih membiarkan potensi konflik akibat kedekatan lokasi ibadah, warga Hindu dan Kristen memilih untuk berdialog dan mencapai kesepakatan mengenai jadwal kegiatan ibadah yang masing-masing agar tidak saling mengganggu. Tindakan ini merupakan perwujudan nyata dari konsep Dharma dalam agama Hindu yang melampaui sekadar ritual keagamaan. Dharma sebagai prinsip kebenaran dan kebajikan mendorong tindakan yang mendukung keharmonisan dan keseimbangan. Dalam kasus ini, berdialog untuk mencari solusi damai adalah wujud dari menjalankan kewajiban moral untuk menjaga harmoni sosial atau jagadika dan menghindari kekacauan. Dengan menyepakati jadwal, mereka menciptakan keteraturan yang mencegah benturan kepentingan dan memastikan hak setiap individu untuk beribadah terpenuhi. Selanjutnya, soal 9, sebutkan ajaran Hindu yang mendasari sikap gotong royong dan kerjasama lintas agama. Gotong royong dan kerjasama lintas agama dalam membangun balai desa seperti yang terjadi di Bali sangat mendasari beberapa ajaran Hindu. Salah satunya adalah Trihita Karana, sebuah filosofi yang menekankan 3 penyebab kebahagiaan dan kesejahteraan. Keharmonisan dengan Tuhan atau parahyangan, keharmonisan dengan sesama manusia atau pawongan, dan keharmonisan dengan alam yaitu palemahan. Dalam hal ini, kegiatan gotong royong lintas agama secara jelas mewujudkan aspek dari pawongan, di mana semua warga tanpa memandang latar belakang agama bekerja sama untuk kepentingan bersama. Ini adalah bentuk nyata dari memelihara hubungan baik antar manusia. Selain itu, ajaran Parasporos yang merupakan nilai luhur dalam budaya Bali sangat selaras dengan ajaran Hindu juga menjadi dasar yang sangat kuat. Parasporos ini mengacu pada prinsip saling tolong-menolong dan kebersamaan. Kegiatan gotong royong ini adalah manifestasi langsung dari nilai tersebut yang menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan sesama lintas batas agama adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, soal 10, apa pesan moral yang disampaikan dalam kasus di atas? Sebutkan Sloka Weda atau ajaran Hindu yang relevan. Perbedaan agama bukanlah penghalang, melainkan justru jembatan menuju perdamaian dan persatuan umat manusia. Ini menekankan pentingnya melampaui batas-batas identitas keagamaan untuk menemukan titik temu dalam kemanusiaan universal sehingga tercipta harmoni dan saling pengertian. Sloka Weda atau ajaran Hindu yang relevan untuk mendukung pesan ini adalah Vasudhaiva Kutumbakam yang berarti dunia adalah satu keluarga. Sloka ini mengajarkan bahwa seluruh umat manusia dengan segala perbedaan ras, suku, dan agama pada dasarnya adalah bagian dari satu kesatuan. Dengan memahami bahwa kita semua adalah anggota keluarga yang sama, maka perselisihan dan perpecahan akan sirna, digantikan oleh semangat persaudaraan dan gotong royong. Sloka lain yang juga relevan adalah Atharva Weda 3, 30.4,
yang dimana kurang lebih berarti, wahai umat manusia, bersatulah dan rukunlah kamu seperti menyatukanku dewata. Aku telah menganugerahkan hal yang sama kepadamu, oleh karena itu, ciptakan persatuan di antara kamu. Selanjutnya yaitu soal 11. Jelaskan bagaimana Igusti Ngurah telah menjalankan dharma agama dan dharma negara dalam kehidupan sehari-hari. Igusti Ngurah secara nyata telah mengamalkan dharma agama dan dharma negara dalam kehidupan sehari-hari. Dharma agama ia wujudkan melalui praktik spiritual pribadinya, yaitu dengan senantiasa memulai hari dengan sembahyang sebelum bekerja. Kebiasaan ini menunjukkan ketaatan dan dedikasinya terhadap ajaran agamanya yang menjadikannya fondasi moral dalam setiap tindakannya. Sementara itu, dharma negara tercermin jelas dalam etos kerjanya sebagai seorang PNS, seperti kedisiplinan, kejujuran, dan integritasnya yang tidak pernah menyalahgunakan wewenang adalah perwujudan nyata dari kewajibannya terhadap negara dan masyarakat. Ia melayani dengan bertanggung jawab, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih dari itu, keterlibatannya dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemampuannya menjaga hubungan baik dengan rekan lintas agama menunjukkan komitmen terhadap persatuan dan kerukunan berbangsa yang merupakan esensi dari dharma negara dalam masyarakat dan masyarakat. Oke, untuk soal terakhir yaitu soal 12. Analisis sikap Made berdasarkan konsep keseimbangan antara pelaksanaan dharma agama dan dharma negara menurut ajaran Hindu. Nah, Made menunjukkan keseimbangan ideal antara dharma agama dan dharma negara yang selaras dengan ajaran agama Hindu. Dharma agama yang wujudkan melalui ketaatan dalam beribadah dan partisipasi aktif di upacara keagamaan di pura menunjukkan dedikasi spiritualnya. Pada saat yang sama, dharma negara tercermin dari tanggung jawabnya sebagai siswa, yaitu kerajinannya dalam belajar, kehikmatannya saat mengikuti upacara bendera sebagai bentuk penghormatan pada bangsa, dan keterlibatannya dalam bakti sosial lintas agama yang diselenggarakan OSI. Aktivitas bakti sosial lintas agama ini khususnya menunjukkan pemahaman Made tentang kewajiban sosial dan kebangsaan yang melampaui sekat-sekat agama, berkontribusi pada keharmonisan masyarakat yang merupakan esensi dari pelaksanaan dharma negara. Dengan demikian, Made berhasil mengintegrasikan nilai-nilai spiritual pribadinya dengan tanggung jawab sosial dan keluarga negaraannya, membuktikan bahwa ketaatan beragama dapat berjalan seiringan dengan pengabdian kepada negara dan masyarakat. Baik, sekian pembahasan pertanyaan dan jawaban UAS Agama Hindu. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan paramita. Om Santi Santi Santi.